Biar silaturahmi gak terputus. Iya. Pinjam dulu 100 ya, tapi 100-nya dolar. Jadi aku anaknya tuh spontan dan random banget gitu. Wih dong. Kalau Gen Z gitu investasi leher ke atas. Kalau kita ibu-ibu leher ke perut ya. Yang penting dapur ngebul dan kita kenyang. Iya dong. Iya. Gitu. Soalnya mereka ngerasain, Diva iya tuh gak sih, kayaknya kerjaan aku tuh gak perlu ke kantor, kata dia tuh gitu. Ribet banget wah kantor, commuting segala macem gitu, terus segala macem. Kalau bisa kayak gini mah bisa dari rumah, kenapa ya kantor aku enggak, ya udah nggak usah di kantor. Gitu. Ngomongnya gitu aja. Fokus ngikutin kursnya, kemudian juga setelah itu fokus nyari kliennya pasti. Karena harus balik modal kan. Iya betul. Hai guys, selamat datang di podcast baru kita, BBC Bincang-Bincang Karir. Yes, ini adalah pertama kalinya kita buat podcast yang secara spesifik akan membahas seluk-beluk tentang virtual assistant. Dan di episode pertama ini kita juga akan ngobrolin tentang betulkah bahwa virtual assistant itu bisa dijadikan karir jangka panjang. Nah, pastinya akan menarik sekali untuk disimak. Jadi simak sampai terakhir, oke? Sampai selesai semua obrolan kita. Oke, sebelum saya akan memperkenalkan tamu-tamu yang sudah hadir di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Adele, nama lengkapnya Ratu Adeline. Saya adalah ibu dari 2 orang anak. Saya full time worker juga, yang tentunya virtual assistant juga, yang juga banyak banget ya juga punya bisnis yang dikelola bareng sama suami. Nah, pasti pada bingung ya, kenapa ya bisa jadi full time worker, bisa jadi virtual assistant juga, dan punya bisnis juga, dan ngasuh anak juga. Bingung kan? Seperti yang saya bilang juga ya, banyak banget paket lengkap. Nah, gimana ceritanya bisa menghandle semua itu, nanti bakalan saya ceritain juga ya di sharing session kita kali ini di BBC Bincang-Bincang Karir. Oke, kalau gitu saatnya kita untuk memperkenalkan guest speaker yang sudah hadir. Dari yang sebelah dulu deh, boleh ya? Dari yang paling muda gitu kan, paling muda belia di antara kita ya kayaknya ya kan? Seumuran. Udah nggak usah ngomongin angkatan, nggak usah ngomongin angkatan pokoknya ya. Ya, yang sebelah saya ini adalah Diva. Yes. Diva ini berarti dari batch berapa? Aku dari batch 5 sih, Kak Adele, Kak Maria dan Kani. Aku masih single, soon to be married, insyaallah. Calon mantan. Congrats. Dan Belum punya anak ya tentu dong. Aku sekarang full time VA, dan juga aku handle 2 klien sekarang. Satu dari Singapura, satu lagi dari Indonesia. Gitu sih. Nah, kalau dari yang termuda seperti itu tuh ya. Nah, sekarang yang ter apa ya? Mau bilang tertua tapi takut. Bukan. Paling dewasa ya. Yang paling senior. Mature. Kelihatan kan ya dari pembawaannya gitu kan. Dari yang paling senior. Yang paling senior di antara kita, betul kan? Maria nih dari batch berapa? Oh, enggak. Adele yang paling senior. Jangan buka kartu. Kita seangkatan udah lah ya. Ya kan? Tapi kalau di SGBVA-nya memang yang paling senior nih ya, Maria dari batch berapa sih? Dari batch 3. Batch 3 tuh kan. Batch 3 punya 2 anak sama, tapi anak aku udah ABG ya. Umur berapa umur? Udah kelas 9 dan kelas 7. Wah. SMP. Udah SMP. Dikirain kayak masih SD. Kayak Punya receh yang nggak? penampilannya masih kayak yang mom yang gitu ya, macan ternak gitu kan ya, mama cantik antar anak ya kan. Antar anaknya masih sampai sekarang masih tuh kan. Gimana nanti ya bisa nganter-nganter anak tapi masih juga menghandle kerjaan sebagai virtual assistant, itu nanti menarik untuk kita gali dari Maria. Kalau Hani, silakan Hani memperkenalkan diri. Ya, jadi sama aku juga full time mom dan full time virtual assistant. Jadi anak aku juga 2 sama, dan masih bocil, masih SD dua-duanya. Yang satu 10 tahun, yang satu 7 tahun. Oh, aduh. 10 tahun? Iya. Lagi. Terus aku full time VA. Sekarang handle 4 klien. 4 dari mana aja tuh? 4.
Indonesia, Singapura, Prancis sama Kenya. Wah, hah? Banyak. Random banget ya. Itu dari berarti Berbagai benua ya. Iya, Eropa ada, Afrika ada, Iya, Asianya benar, juga benar, ada. benar. Nah, pasti penasaran gimana cara dapat kliennya. Itu yang nanti bakalan kita bahas juga ya. Tapi sebelum ke situ, saya juga pengen tahu nih, semua yang lagi nonton kita juga tahu gimana kerennya guest speaker kita semua nih hari ini ya. Boleh diceritain dulu backgroundnya sebelum ikutan course itu seperti apa gitu ya, dan gimana ceritanya kok akhirnya bisa kenalan dan tertarik sama SGBVA nih. Kalau Maria dulu gimana, backgroundnya dari apa? Kalau aku dulu itu kerja ya, kerja full time. Tapi tahun 2017 tuh udah berhenti. 2017 berhenti. Oke. Dulu tuh pernah jadi HRD. HRD untuk levelnya udah setara manajer lah ya, kayak gitu. Untuk background edukasi sendiri dari hubungan internasional. HI jadi HRD. Oke. Pokoknya Udah random menarik. semua sih. Udah menarik ya. Terus udah gitu 2017 udah berhenti. Pas akhir-akhir Covid itu kan ngelihat banyak orang kerja hybrid tuh. Iya. Oh iya. Iya Di kan? kantor dan di rumah ya. Terus tuh sempat kepikiran gitu, ini asik juga ya kalau misalnya kita tuh bisa kerja ya, tapi nggak usah ke kantor, maksudnya ya di mana-mana aja kayak gitu. Jadi waktu itu memang udah sempat nyari. Tunggu, berarti 2017 udah berhenti kerja. Waktu itu berhenti karena alasan apa tuh? Karena alasan ya udah capek aja, bener. pengen di rumah. Pengen di rumah. Tapi ternyata nggak segampang itu ya, Ferguso. Apalagi kalau kita itu ternyata ya. apalagi kalau kita Biasa punya income bener, biasa punya income sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh kerja tuh selain income juga aktualisasi diri. Betul, setuju Ya. Terus yang ketiga, kita juga butuh sosialisasi dengan orang yang sebaya lah. Walaupun kita pengen, maksudnya ingin ngelihat tumbuh kembang anak, tapi kalau lingkungannya hanya di situ aja tuh bakalan stuck ya, nggak betul. berkembang ya. Iya, kan bosen juga ya tiap hari sama anak terus sama suami terus ya. Kita kan dengerin butuh celotehnya gitu ya. butuh. Iya kan, kalau di sini diomonginnya celoteh, kalau padahal dalam hati ini berisiknya, ributnya mereka di rumah tuh ya lama-lama bikin gitu kan. Mama butuh me time yang banyak gitu kan. Iya. Terus kalau tahu SGBVA dari mana tuh kalau Maria? Dari IG. Jadi karena sebelum ikut course SGBVA ini pernah ikut course yang lain. Si analitiknya IG itu kan jadi mengarah ke situ ya. Iya. Nah, keluarlah tuh iklan webinar. Benar. Keluar iklan webinar, akhirnya join webinarnya gitu. Sebelum join webinarnya itu sempat pas denger price-nya kan lumayan gitu. Jadi mana lagi nganggur. Kaget ya. Gimana nih ya? Wow. Mana lagi nganggur, akhirnya jadi mikir dulu. Sempat mikir ya. Sempat ada ragu dulu. Bener. Gitu. Soalnya ya itu tadi, itu harganya, karena waktu itu lagi kondisinya itu kan karena habis Covid ya. Usahanya suami juga lagi down ya, bukan down lagi sih, itu udah bankrupt lah bisa dibilang gitu. Terus aku juga nggak ada income kan selama 5 tahun gitu, income sendiri. Ya ada sih, cuma kayak usaha-usaha ibu rumah tangga gitu loh, yang bikin brownies lah ya kan, kayak gitu. Jadi tapi itu kan nggak stable. Bener, nggak stable kayak gitu. Akhirnya mikir, terus akhirnya nekat join. Nekat berarti motivasi terbesarnya adalah karena nekat mau ini ya, karena pengen punya penghasilan lagi. Karena kepentok waktu itu nih 2 bocah ini harus masuk sekolah. Dia pengen pindah kan sekolahnya dari Jakarta ke Bandung nih. Dia nggak mau balik lagi ke Jakarta, katanya panas. Emaknya harus keluar duit lagi di masalahnya buat biaya sekolah. Jadi kalau anak kan nggak mau tahu ya. Anak nggak mau tahu. Aku pengen gini gitu. Dia nggak ngerti orang tuanya lagi seperti apa kondisinya kan. Kalau anak tuh kan gitu. Ya nanti soon to be married, nanti kalau punya anak siap-siap aja ya. Jadi
take a note nih aku nih. Insight banget ya. Oke, berarti motivasi terbesarnya adalah waktu itu untuk provide for family ya pastinya. Benar, gitu ya. benar. Oke, kalau Hani nih, Hani backgroundnya apa nih? Jangan-jangan ini juga Gak nyambung Gak juga. Gak nyambung juga. Oke, apa nih apa? Random banget sebenarnya. Aku kalau background education sebenarnya di lingkungan, kesehatan lingkungan. Oke. Gitu. Jadi aku sempat kerja di salah satu BUMN di Bandung. Itu aku dapat lah 5 sampai 6 tahun. Waktu itu cuman ya yang aku rasain saat itu ya kayaknya ini bukan passion aku deh. Untuk kerja behind the desk yang benar-benar apa ya, yang benar-benar office hour banget kan gitu. Terus akhirnya aku resign di 2018 awal lah, 2017 akhir 2018 awal. Terus aku ambil course makeup artist. Oh, Waktu itu. MUA nih ya. Jadi lebih random lagi. Udah kemana-mana arahnya. Gitu. Terus aku ambil course MUA, terus jadi MUA. Ya waktu itu ya alhamdulillah ya pas mulai bisnis MUA itu ya berjalan lancar. Iya, pinter-pinter gitu. soalnya kalau orang mau nikah tuh kan pasti ada aja gitu ya. Pasti kecuali Waktu bulan itu. Safar mungkin ya. Aku kan mikirnya gini, kayaknya aku bener ya? Ramadan. Ramadan juga nggak ada ya. Enggak, waktu itu kan aku mikirnya gini, kayaknya ninggalin anak-anak gitu kan, kasihan anak-anak nggak ada yang ngurusin kalau aku kerja tuh gitu. Dan kayaknya sempet kalau anak yang pertama tuh kan kayak dibawa-bawa ke daycare, terus ngeliatnya kayak ngenes banget gitu. Iya. Gue cari duit gini banget gitu kan. Iya. Ngelihat anak di daycare tuh gitu. Akhirnya ya udahlah, memang memutuskan untuk resign. Terus gimana caranya cari uang yang memang nggak ninggalin anak-anak. Kalau MUA kan cuma weekend ya. Iya. Biasanya kita event mostly di weekend gitu. Terus semuanya sebelumnya ya berjalan lancar sampai akhirnya pandemi lah. Sama ya. Semua berawal dari pandemi. Kayak Iya. Maria Iya, sama. kan? Di pandemi itu terus drop lah. Siapa yang mau nikah gitu kan? Iya, Waktu itu iya. kan bener-bener Dilarang. Iya, Online. nggak ada event kan? Nggak boleh, Iya, nggak akad boleh. aja online waktu itu. Iya, kan, bener. gitu. Terus sampai ya mau gimana ini nyari job gitu kan? Nggak ada yang cari make up gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu survive-nya ya sama lah kayak bisnis rumahan gitulah, kayak selling online gitu. Cuman kan ya itu tadi balik lagi nggak stabil dan kebetulan Iya. karena aku single mom ya jadi benar-benar harus struggle untuk survive kan. Gimana nih caranya gitu. Terus waktu itu aku lihat kayak kok banyak sih orang-orang yang mulai work from home gitu kan, kerja remote. Gimana caranya sih gitu kan bisa kerja sama klien luar negeri tapi kitanya di sini gitu kan. Iya. Gimana caranya, udah gitu gajinya gede lagi kan waktu itu. Terus aku juga sempet cari-cari gitu. Jadi awalnya gitu sih. Terus aku mikirnya kayaknya ini deh gitu kerjaan yang paling suitable untuk aku. Jadi nggak usah ninggalin anak-anak. Oke, akhirnya memutuskan untuk aku join SGBVA course itu. Iya. Momennya dapatnya klik momennya tuh Tidak semudah momennya itu juga. itu. Lama mikirnya lama ya. Aku yang ngajak. Oh gitu. Hani, aku yang ngajak. Bener, jadi kebetulan waktu itu sama lah. Jadi mungkin karena aku sering cari remote working, Algoritmanya ya dapat ke Hani. keluar lah si Instagramnya Tania. Terus aku join webinar, iseng join webinar karena ini apa sih muncul terus gitu kan. Terus akhirnya aku join webinar dan Kak Maria waktu itu yang chat aku gitu kan, gimana Hani kesibukannya apa gitu, segala macam. Terus aku bilang, Kak aku tuh tertarik, cuma duitnya nggak ada. Kayaknya gitu ya, kayaknya semua tuh berawalnya dari Iya. seperti itu ya. Kaget gitu lihat ini ya kan. Iya, dan waktu itu kan aku memang lagi financially broken kan, bener-bener lagi pandemi tuh, ya boro-boro kayak buat makan sehari-hari aja susah banget karena memang struggle sendirian gitu kan. Jadi waktu itu cuma aku mikirnya gini, tapi kalau aku nggak nekat ya balik lagi sama ya nekat. Udah kepepet, the power of kepepet nih. Karena waktu itu aku mikirnya ini virtual assistant ini kayaknya memang akan jadi high demand gitu untuk tahun-tahun ke depan. Yes. Gitu, karena aku ngelihat opportunity-nya sih, aku lihatnya di situ dan aku pikir kayaknya ini kerjaan yang paling suitable untuk aku bisa kerja dari mana aja, nggak nih tetap ngurusin anak-anak, tetap ngurusin rumah. Kayaknya terus aku bilang sama ibu aku, karena aku tinggal sama ibu aku kan waktu itu, balik lagi ke mama, terus mama ya udahlah kita cari caranya nih buat join course, karena aku bilang ma aku nekat nih kayaknya aku mau course. tapi jadi motivasi terbesar sih gitu ya, karena memang usaha banget untuk bayar course-nya. Jadi memang jadi motivasi terbesar untuk fokus di ngikutin course-nya, kemudian juga bener. setelah itu fokus nyari kliennya Iya, pasti karena harus juga. balik modal kan. Iya benar. Gimana Itu dia. caranya nih biar balik modal cepet-cepet gitu kan. Jadi itu sih motivasi Jadi terbesar. kalau dulu Hani aku ceritain, aku juga lagi lowest point waktu itu kan. Terus uang course-nya dari mana? Ya
aku cerita ke Hani waktu itu. Bisa aku dapat dari mana tuh uang kos? Jadi ngide ya. Mau di spill nggak nih? Dapetnya dari mana nih? Mau waktu sekarang atau nanti? Ya, jadi poinnya adalah kita yang join course itu bukan berarti kita yang saat itu sedang dalam kondisi Banyak financial uang, yang betul. oke. stable ya. Gitu. Tapi itu kita bener-bener effort ya. Oke, jadi Gitu. kalau bisa diambil nih baru dari Maria sama Hani aja udah ada kesamaannya itu nekat ya. Nekat. Karena ada the power of kepepet, ada keinginan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan dengan keinginan yang besar itu ada kesadaran juga bahwa aku harus upgrade ya, harus Iya. improve diri sendiri gitu, harus Karena punya mikirnya skill. gitu, kalau nggak action ya bener. gimana gitu kan. Iya, Saat iya. itu kalau nggak action kayaknya aku juga sampai saat ini nggak akan ada di sini sekarang. Oke, Gitu. ini kan curhatan dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua nih. Kalau ibu-ibu emang udah ada kebutuhannya ya. Emak-emak emang udah ada kebutuhannya. nggak mau Nah, kan ini ya. anak muda nih ya, satu-satunya nih. Aku agak beda sih kayaknya ini. Tuh, beda kan? Motivasinya pasti beda ya. Iya, motivasinya mungkin agak beda karena aku tuh sebelumnya memang aku kuliah beres tuh 2018 Mm-mm. Terus agak sempat nggak kerja langsung tuh, kayak mungkin aku baru mulai kerja itu di 2021. Itu memang aku sudah kerja remote sama perusahaan dari Perancis kalau nggak salah itu. Di situ aku udah mulai lumayan kerasa nih dibayar dengan valuta asing kayak gitu kan. Iya gitu. Cuman ternyata karena aku waktu itu sistemnya bukan cari klien atau kerja sendiri, aku tuh outsource sama perusahaan lain. Jadinya kok ini ya aku tuh dibayarnya tersaring dulu sama mereka. Kepotong Ada ya. kepotong dulu Deduction gitu ya. Ya, di situ aku mulai yaudah deh aku nabung. Mikirnya gitu karena apa? Karena kan aku nggak punya tanggungan juga ya Teh. Jadi aku mikirnya ya udah aku earning untuk aku nabung gitu. Dan ternyata aku selalu dipotong-potong kayak gitu. Terus kayak aku nggak bisa dong spending terus gitu karena aku nggak tahu income aku bulan depan kalau misalkan fluktuasi rupiah ke euro waktu itu beda kan akan kayak gimana gitu. Jadi aku nabung. Nah tapi di situ nabungnya aku terlalu nggak ada arah nabungnya tuh kayak nabung aja nyimpen uang gitu. Terus sampai aku baca bukunya itu Psychology of Money, di mana kita tuh harus mulai investing gitu. Nah terus ternyata aku tuh dari buku itu masuk kategori yang sebenarnya belum cocok kalau misalkan aku harus investing di saham atau obligasi atau apapun juga, tapi katanya cocok kalau aku investing di diri aku dulu, katanya gitu. Kenapa? Ke atas ya? Iya, agar aku punya pemasukan lebih gitu. Maksudnya dari satu, jadi istilahnya punya beberapa income stream lah kayak gitu dari hasil buku itu tuh. Nah terus di situ baru deh, oke deh aku perlu pemasukan lain nih selain si dari yang Prancis ini kayak gitu. Baru aja mulai cari-cari apa ya, sama aku juga dapet kayak iklan-iklan ada dari merek R, merek A gitu kayak gitu kan. Terus kayak apa ya banyak ininya gitu sampai aku mah tahu SGB itu dari temen. Jadi temen yang bilang ke aku kayak, Diva kayaknya kamu cocok nih jadi virtual assistant. Ini nggak tahu banget virtual assistant apa. Padahal udah remote working ya. Padahal udah remote working, tapi kan taunya yang remote tuh apa mungkin di Gimat kayak gitu ya, data entry apa yang kayak gitu loh. Sampai aku jadi ini apa, dikasih tahu aja sama temanku itu bahwa dia juga alumni SGB, batch sebelum aku kebetulan gitu. Dan dia, aku ngerasa, oh iya sih, aku mau coba di sini. Toh momennya pas, aku memang lagi cari investment buat aku, biar aku punya pemasukan lebih juga gitu. Terus kayak udah. Jadi motivasi aku itu sih, karena ya udah ya. Beda ya. Beda ya. Beda. Ini perbedaannya ya. Pemirsa, guys. Tapi kerasa kok. Jadi memang menurut aku harganya lumayan ya untuk pada saat itu gitu ya. Jadi itu aku tabungan, Nguras tabungan even ya. masih single ya. iya even masih single, itu tabungan aku benar-benar habisin buat enroll ini gitu. Tapi aku nekat dan aku percaya sih, Tuh kan? karena Tuh kan? teman aku itu kan memang dia alumni sebelumnya gitu ya. Dan aku suka dari SDW ini kayak gitu, kita saling support ya, aku ngerasanya gitu. Ya. Sama-sama. Iya kan? Sama. Jadi dari alumni ke alumni tuh masih kita saling sharing, saling bantu kayak gitu loh. Networking, Itu oke. Itu I like karena relationship ya, itu networking tuh penting sih kalau Ya, menurut aku. betul, Kita setuju. nggak tahu kita mau bisnis apa ke depannya. At least kalau kita tahu banyak orang itu
penting sih itu harga. Nah, itu dia, itu ada harga, ada networking, ada ilmu gitu kan ya. Jadi itu yang kita rasakan ya sebagai alumni dari SGBVA course. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau Gen Z gitu investasi leher ke atas, kalau kita ibu-ibu leher ke perut ya. Yang penting dapur ngebul dan kita kenyang. Iya dong. Iya kan? Anak-anak kenyang, semua aman ya. Stok nugget di kulkas penuh gitu. Oke, nah kalau aku sendiri nih kenal SGBVA course itu sama sebenarnya berawal dari, jadi aku tuh baru mengakhiri karir selama 23 tahun di dunia radio broadcasting. Aku siaran 23 tahun. Terus mikir, aduh anak-anak udah mulai banyak kebutuhannya, kayaknya aku butuh income yang stabil nih gitu. Akhirnya malah jadi kerja di korporat, jadi karyawan, jadi kerja full time gitu. Tapi di situ masih ada kebutuhan tuh, kayak masih ada waktu buat nambah penghasilan ya, masih kurang nih gitu. Akhirnya searching kan remote work. Nah di situ masuklah algoritma iklan SGBV masuk. Sama pertamanya masih kayak ragu, ini apa sih gitu ya, sering-sering amat iklannya muncul ya, beneran nggak sih ini orang Rusia lagi gitu. Kayak agak takut bukan sih, takut scammer kan, ini beneran nggak ya. Tapi ya itu akhirnya penasaran, join free webinarnya. Nah kalau aku nggak pakai mikir lagi, aku bener sama nekat juga, sama seperti kalian, nekat belum ngomong sama suami gitu ya. Oh jadi langsung join. Jadi Aku langsung join. nggak ngomong sama suami sama. dulu. Nggak ngomong. Tos dulu dong. Nggak ngomong sama suami ya. Nggak ngomong. Aku malah nggak ngomong sama suami. Nah duitnya dari mana? Dari minjam ke adek. Soft loan ya. The power of sister ya. Iya. Ada soft loan kan, lumayan. Ada soft loan. Soalnya Itu. pada saat itu kan lagi bisnisnya lagi hancur. Jadi ngomong pun aku rasa percuma. Pasti nggak akan Tidak dikasih, diizinin ya. benar. Iya. Sementara kita butuh tahu ini kayak gimana sih biar bisa dapat klien. Iya. Bikin portfolio kayak gimana, Betul banget. kayak Iya, itu gitu. benar. Itu ya. Itu Karena ya. aku udah kerja sama orang luar nih ya. Tapi aku nggak ngerasa ini alurnya kayaknya salah deh gitu. Ternyata orang luar oke aja nih sama kinerja orang Indo gitu kan. Tapi kayaknya alurnya salah kalau misalkan dicariin orang kayak gitu kan, dari yang aku rasain sama aku kerjaan yang sebelumnya. Dari SGB ini aku tahu, oh aku bisa sih ini nyari sendiri. Benar. Cara nge-approach mereka nih klien dari luar tuh kayak gimana, tadi sama juga portofolio kayak gimana, itu bener. Aku baru tahu setelah SGB ini. Yes. Itu berharga banget. Benar. Iya benar. Benar. Itu waktu dalam journey aku mencari remote work sendiri dengan sotonya gitu ya, gitu kan, masuk Upwork kelas segala macam. Stucknya adalah di pas harus bikin cover letter. Hah, nulis apa ini? Terus portfolio, alah belum punya ternyata gitu ya. Akhirnya nyoba bikin sendiri. Dan tapi nggak juga- ada itu loh. Cara bikin portfolio tuh nggak ada di YouTube, nggak Nggak ada ada di ya. Google. Aku pernah nyari soalnya. Nggak ada ya. Nggak ada. Terutama buat yang nggak punya pengalaman ya. Kayak aku kan benar-benar awam sama dunia virtual assistant. Jadi benar-benar gimana bikin portofolio dengan Nggak ada. untuk aku yang nggak berpengalaman gitu kan. Sedangkan kalau previous job kan benar-benar nggak relate kan. Iya, dan di SGBVA course itu kita benar-benar dipandu ya dari scratch banget gitu, bikin portofolio kayak gimana, harus apa yang kita isi di situ gitu kan. Oke, sekarang kita langsung ke yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya nih sama viewers kita ya. Apa tuh? Apa tuh? tenang, nggak ada jebakan Batman, nggak ada. Ya, pastinya pada pengen tahu dong gimana nih pengalaman pertama dapat kliennya tuh dari mana, caranya gimana, ya kan? Coba kalau Maria dari mana klien pertamanya dulu? Klien pertama dari Instagram. Instagram, oke. Instagram. Jadi gini, SGBVA ini course-nya kan praktikal ya. Jadi setiap habis lesson kan kita ada praktek. Ada tugas gitu loh maksudnya. Nah pas week 4 itu tugas approach klien, ya kan. Dari situ aku dapat klien pertama gitu. Itu pun nggak langsung dapat, bukan berarti langsung begitu approach langsung dapat, enggak. Aku tuh sempat awalnya niche-nya itu masuknya ke kreatif ya, namanya kreatif. Cuma waktu itu mungkin karena kalau kreatif itu dia punya kayak sosial medianya sendiri ya, sosial media maintenance-nya sendiri atau orang yang buat handle Dia itu punya kan. timnya ya. Betul. Jadi nggak ada balasan, nggak ada respon gitu loh dari mereka. Nggak ada respon. Dicuekin aja gitu ya. Cuekin. Kasian deh. Oke. Nggak apa-apa. Itu gimana rasanya, gimana perasaannya waktu itu? Waktu itu cuma ya
Sementara di sisi lain student lain tuh udah mulai ini kan, udah mulai dapat kan. Iya. Dan kalau di SGB VA course kan kalau dapat klien during the course tuh dipajang. Ya betul, dipajang kan, gitu diumumin. Ada achievement. Nah, udah akhirnya aku tuh langsung ganti niche, kayaknya ganti niche ke female coach, Ini juga ada ceritanya karena pernah kena kayak bukan scammer sih, tapi orang-orang yang nyoba-nyoba buat love scammer gitu kan. Makanya aku ganti tuh jadi female aja, male-nya aku udah nggak mau. Terus karena coach ini dia lebih responsif kalau di DM. Oke. Gitu loh. Mau gitu ya jawab ya. Mau jawab, kenalan betul, dulu. Even rejection ya. Iya, even rejection, nggak apa-apa. Tapi jelas ya, betul. kita nggak di ghosting. Kayaknya korban ghosting deh Hani. Gitu. Nah, itu akhirnya bisa dapet setelah ya diajarin sih caranya ya. Di-spill nggak nih di sini? Diajarin nanti di spill nanti ya. Pokoknya yang paling penting tuh kayak gini. Ketika student yang lain udah dapet klien, aku belum. Iya. Sebelumnya sebelum di jeda itu tuh aku pernah ngobrol sama teman kuliah. Dia bilang gini. Nama panggilan aku kan Uli ya kalau di tempat kuliah. Li, lu tahu nggak teori afirmasi? Nggak, apaan? Dia bilang gini, apa yang lu pikirin tuh bakal kejadian. Jadi lu harus mikir yang positif. Dia bilang kayak gitu. This is either belief or science udah ngebuktiin kalau ini tuh bener. Iya. Jadi dari setiap habis, misalnya si A udah dapat klien, gue udah dapat klien, gue udah punya klien, gitu terus ngomong gitu terus ke diri sendiri. Beberapa hari kemudian dapat klien dari UK waktu itu kebenaran. Klien pertamanya dari UK. Oh my god, kok bisa ya? Berarti itu dari Instagram ya approach-nya? Dari Instagram. Dari hasil approach atau si kliennya yang datang Itu sendiri? dari hasil approach. Kalau yang itu, oke. kalau yang itu dari hasil approach, nggak lama ada juga calon klien yang approach. Tapi waktu itu nggak masuk di rate, Oke. Dia minta full time VA tapi rate-nya ya lumayan lah. Di bawah banget Bener. gitu ya. Oke, berarti ya itu ya. Memang kita juga diajarin untuk punya value ya. Kita kan yang dibagi ke klien tuh bukan cuman aku kerja nih buat klien, tapi kita memberikan value. Jadi kita selalu diajak untuk mindsetnya tuh jadi the highest paid VA gitu kan ya. Iya kan? Bukan sombong sih, tapi kalau dari lulusan SGB VA course tuh beda ya. Iya kan? Iya. Kalau Hani klien pertamanya dapetnya gimana tuh? Aku dari Instagram juga sama. Ya sama juga sih kayak Kak Maria gitu kan. Kita kan memang ada tugas karena memang praktikal kan SGB ini. Dulu juga awalnya mikir gimana ya ini approach duluan gitu kan, kayak malu gimana, tapi pikir-pikir kan nggak kenal gitu kan. Aku nggak berbuat dosa juga gitu kan. Iya kan. Jadi ya udah deh hajar aja gitu kan. Terus aku coba DM. Waktu itu aku pilih niche-nya sebenarnya awalnya masih galau nih. Tadinya aku mikirnya karena aku sempat aku berkecimpungnya di dunia MUA kan. So aku pikirnya kayaknya aku niche-nya mau pilih kayak wedding organizer atau misalnya Dunia yang kita kenal aja dulu ya, gitu dunia yang ya. kita kenal, tapi pikir-pikir kok nggak challenging ya gitu kan. Tantangan nih orangnya. Gitu. Terus yang aku rasain tuh selama pengalaman selama course di SGB itu kayak ngerasa ternyata online coach itu course itu bisa seasik ini ya gitu kan. Ya terus akhirnya aku mikir kayaknya aku niche-nya ganti aja deh jadi online coach gitu. Kayaknya aku seneng nih assist para online coach ini gitu. Akhirnya aku pilih niche-nya waktu itu online coach juga gitu. Jadi aku followin tuh di Instagram yang coach online gitu kan. Yang mereka punya course online. Terus aku DM-in kan, gak ada respon. Tidak semudah itu, Tidak semudah itu gak ada ya. Jadi kita tetap harus effort dan benar tadi kata Kak Maria, we will attract what we thought gitu kan, what we thought. Jadi benar-benar kita akan menarik apa yang kita pikirkan tuh benar gitu. Jadi aku udah nothing tulus aja. Ya udah kirim DM, ya udah nothing tulus gitu kan. Ya terus ya kalau dapat ya udah berarti rezeki gitu. Kalau enggak ya enggak. Dan pada suatu hari jadi dari DM itu tuh ya nggak ada yang respon ya dari tugas-tugas yang aku kerjain. Terus pada suatu hari tiba-tiba aku terima DM dari satu online coach ini. Aku sama sekali nggak follow dia, aku sama sekali nggak tahu keberadaannya, dan dia tiba-tiba DM, terus kayak Hani kamu
provide services apa. Aku lagi butuh VA gini-gini. Kamu siapa gitu kan? Kaget dong. Iya, kaget. Aku mikirnya pertama takut scammer kan. Iya. Terus kedua ya aku nggak follow dia gitu kan. Aku nggak tahu keberadaannya gitu. Maksudnya dia nggak masuk di list potensial kliennya aku gitu kan. Terus aku kayak Kurang jauh mainnya Hani. jadi mungkin karena aku follow online coach tadi, jadi mungkin muncul di apa? Iya, di IG-nya dia. Suggest-nya dia gitu kan. Muncul dan dia DM aku gitu. Terus aku bilang, kenapa kamu DM aku duluan? Terus dia bilang, nggak tahu kenapa ya, dari ribuan VA yang muncul di Instagram, tiba-tiba aku pengen nge-DM kamu aja kayaknya. Ya mungkin itu namanya rezeki ya. Iya, betul. Itu namanya rezeki. Jadi ya itu tadi kenapa kita harus mindsetnya harus positif tuh ya kayak gitu. Dan dia bilang, ya nggak tahu, aku ngerasanya kalau aku jadi partnership sama kamu tuh ngerasanya cocok gitu. Akhirnya yaudah Discovery Call deal dan sampai sekarang masih ya. Udah 1 tahun. Tuh kan, ini pas banget dengan obrolan kita ya, apakah virtual assistant itu bisa jadi karir jangka panjang. Ini sudah terbukti juga sama Hani bahwa dari klien pertamanya sampai saat ini masih ya. Nah, berarti kan bisa sustain nih kita karirnya long term ya gitu. Nah, sebenarnya memang yang namanya proses mendapatkan klien itu kalau misalnya dilihat, 1 minggu berjalannya course ada yang udah dapet gitu ya, gampang dong berarti ya. Berarti harusnya semua juga bisa. Tidak semudah itu Ferguson ya kan gitu. Tadi dari pengalamannya Maria ya butuh effort juga. Sama Hani juga butuh effort, harus follow sesuai niche-nya, harus mau DM, approach segala macam. Dan ya itu the power of affirmation ya gitu. Mindset. Jadi mau dibilang susah, nggak susah kalau kita jalanin, terutama kalau kita jalani step by step yang ada di SGBVA course, itu pasti akan ya membuat kita setup bisa untuk cepat dapat klien. Tapi dibilang mudah juga enggak, karena butuh usaha, butuh effort gitu. Kalau Diva ngalaminnya gimana? Kalau aku first client di first week sih, Di first kebetulan. Lebih Karena- gila lagi ya. Karena aku inget ingat gak sih kita disuruh udah Bilang mulai ya? introduce ourselves as a VA. Iya, dari pertama kali ya langsung. Karena Di kita week tuh 1 ya. di week 1 itu aku kayak casually lagi nongkrong sama temen, terus kayak aku VA tau sekarang, apaan Div? Gitu kan. Belum tahu mau ngapain ya. belum tahu, tapi kayak pede aja, loh udah masuk course ini, ada bakal dikasih sih, yakin one really gitu kan deh, ngobrol aja, terus kayak sama teman SMA tuh waktu itu lagi udah lama gak ketemu kayak gitu, terus kayak ngobrol, VA ngapain sih gitu, cerita gini, terus gitu. Abis gitu nggak lama dia ngehubungin balik tuh kayak, Div kayaknya aku butuh tuh katanya itu gitu, dibantu urusan email dia dan segala macamnya. Dia punya Dan situ bisnis gitu. enggak, dia lagi hustle. Dia maksudnya dia lagi kerja di 2 perusahaan gitu, dan dia emailnya berantakan banget karena satu email untuk 2 kantor gitu. Jadi ya udahlah, aku minta tolong, dia minta tolong aku, dia aku bantuin sort email dan segala macamnya. Terus kayak sudah deh, dari situ itu first client sih ya, tapi nextnya aku nyari sama si struggle juga. Struggle-nya karena mungkin aku waktu itu nggak pakai niche. Jadi ceritanya general dulu, karena aduh mau apa ya belum tahu kayak gitu. Terus kata Tania nggak apa-apa, mau itu ya udah kita fokus ke service kayak gitu kan. Jadi aku approach segala macem orang, bidang bener-bener dari life coach iya, terus kayak yang business owner iya, sampai trader saham pun iya gitu. Masing-masing balas, tapi karena aku kurang spesifik di niche gitu, aku jadi kurang memahami di saat discovery call sama mereka bidangnya kayak gimana gitu. Terus juga ada yang minta coba, Diva kamu sudah paham? Ya paham dulu aja dong aku bilangnya dong ya gitu. Wanita nekat ya. Iya, paham. Terus kayak yaudah coba kamu propose ke saya apa yang mau kamu kasih ke aku gitu. Udah sampai tahap proposing gitu, bikin proposal segala macam, ternyata gagal. Kayak gitu loh. Tapi alhamdulillahnya next client-nya aku ini kan dari Singapura ini gitu. Terus dan berjalan hampir setahun juga nih. Udah mau setahun ya. Udah hampir setahun juga. Udah setahun kayaknya. Udah setahun lah. Udah lebih, udah 1,5 tahun. iya. Itu nggak kerasa loh. Nggak Kenapa Kak Maria yang tahu ya? Iya dong. Kenapa? Saya lupa malah. Iya. Tuh kan Tapi ya. aku beside ini juga aku klien-klien yang short term juga ada. Ada ya. Iya, based on project gitu. Dan itu malah bikin VA aku lebih sustain karena aku punya
stok porto aku yang oke. Jadi banyak Iya, ya. gitu loh. Jadinya ini lebih makin lama aku berkecimpung di sini, makin aku sering approach orang, makin aku kerja walaupun kecil-kecilan gitu, misalkan cuma seminggu, Sebulan. Iya. sebulan kayak Seminggu gitu. ada, Seminggu ada. Aku inget jadi aku tuh balance lah antara kreatif, service dan juga administratif gitu ya. Jadi aku offernya tuh personal errands. Yang random deh, orang butuh apa. Aku inget banget aku pernah Palu project. Gada. Palu Gada. Iya, Palu Gada tapi inilah apa sih, aku batasi deh. Iya. Aku dibutuhkan untuk bantu dia nge-distribute hampers lebaran. Jadi hanya seminggu itu aja, akhir Ramadan kayak gitu kan. Bener-bener dia ngelisin orang-orangnya, alamatnya, yang belanja kayak gitu loh dari online shop tentunya. Yeah. Yang belanja yang inputin alamat itu aku, terus aku send gitu Tuh, ke ya. koleganya dia karena Gitu juga bisa jadi cuan ya. iya VA Gitu ini. kan. orang nggak Ternyata punya ya. waktu Hani untuk Aku malah baru tahu sampai segitunya gitu. Maksudnya kayak klien-klien aku kerjanya serius semua iya gitu kan. bisa loh, itu kan personal errands ya kayak Iya. karena yang kayak gitu kan sama siapapun bisa, online virtually Iya. juga bisa. Dia kan nggak punya waktunya kayak Iya, gitu loh. bener-bener. Terus klien aku yang sekarang dia butuh aku kayak buat nge-short foto. Jadi dia punya banyak foto Foto-foto. katalog ya. Tapi ini ternyata ada yang kualitasnya buruk atau apa. Minta aku tolong short aja. So, Kayak gitu yang loh. kualitasnya bagus udah aja gitu Iya, ya. pokoknya dipindahin ke- errands yang kayak gitu loh. Dan yang itu kayak- membuktikan bahwa semua orang bisa jadi semua orang VA bisa ya. dan ya kelihatannya juga nggak butuh skill yang terlalu gimana. Kalaupun ternyata nggak bisa, kita bisa belajar dulu ya. Iya benar. Iya. Ya tapi bener, aku juga kayak yang project based gitu, yang kayak tolong bikinin presentasi, slide presentasi itu kan nggak butuh berapa hari ya, paling juga sehari 2 hari beres. Itu masih diterimain aja gitu. Yang pendek-pendek itu bisa. Kalau untuk yang long termnya juga alhamdulillah ada gitu ya. Untuk yang sama aku juga niche-nya di coach ya. Karena memang sama suami punya bisnis catering sehat, memang interestnya di wellness, jadi carinya ke situ. Coach wellness ya. Wellness ya. coach gitu, karena memang jadinya aku bisa ngasih value buat merekanya gitu. Aku ngerti apa yang mereka Memang udah butuhkan, seneng kan, yang diomongin sama coachnya ini apa, aku juga ngerti gitu. Jadi lebih klik gitu untuk kerjain tugas-tugas dari mereka Jadi tuh. niche itu penting ya. Penting Iya. banget, penting, ternyata kerasa ya, penting. Kita bakalan lebih lancar Lebih kerjanya, lebih spesifik kalau kitanya juga ngerti gitu. Tapi kalau kayak Hani cari challenge juga itu oke juga sih. nggak apa-apa banget juga kan. Boleh banget ya. Tapi kan nggak asal cari challenge, dipelajari juga Betul. gitu kan. Karena experience aku di course SGB juga kan, kayak oh gini rasanya online course. Karena aku baru pertama kali Ikutan online nyobain, course. ya course online. Ternyata seru ya. Oke, setelah kita tahu nih gimana struggle-nya para guest speaker kita ini untuk mendapatkan klien pertama, kedua, ketiga, dan sekarang udah pada berapa nih kliennya? Udah banyak ya? Aku 4. Keempat. Maria udah berapa? 3. Diva? 2. Oke, itu Aku keren. memang nggak. Aku kemarin dapat yang keempat sebenarnya, tapi aku tolak. Maaf. Kenapa? Udah penuh. Udah penuh. Iya. Nggak bisa tidur ntar. Tunggu ya, satu klien aja tuh sebenarnya udah overwhelming ya. Betul. Apalagi kalau yang memang harus nge-handle-nya semua kerjaan gitu ya, full gitu kan, full time remote gitu. Ditambah 2, ya oke lah ya, masih bisa lah gitu. Kalau udah 3, 4, wah itu tuh. Kalau aku sekarang 4, tapi aku punya tim. Gitu. Jadi aku pikir Delegate ya. kenapa ditolakin ya kalau aku bisa delegate aja gitu. Nanti tinggal bagi-bagi hasil kan juga bisa. Susah. Mungkin beda service ya. Kalau Iya. aku kan ada customer support atau lead Nah, generation iya, itu harus sendiri ya. Itu Iya. harus sendiri. Nggak bisa Nggak sama bisa. tim. Jadi tergantung pekerjaannya juga, ada yang bisa di-delegate, ada yang enggak ya gitu. Tapi itu satu option yang memungkinkan Benar, kalau untuk mau expand bisnis juga. Betul, jadi bisnis VA juga. Oke. Kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini paling sering banget ditanyakan sama teman-teman di luaran sana yang masih bingung, emang bisa ya gitu jadi virtual assistant padahal aku masih punya full time work gitu. Terus aku juga lumayan sibuk sebagai ibu rumah tangga di rumah, anak lagi butuh perhatian. Gitu kan. Gimana ya? Nah, tapi pengen dapat extra income nih dengan ya full time working nggak mau dilepasin dulu, tapi pengen nyobain jadi VA juga, bisa nggak ya gitu kayak aku gitu kan. Curhat agak-agak maruk, tapi ya gitulah, ternyata bisa kok ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berat ya, ini khususnya buat Berapa kilo punten. Bener berapa Tunggu, tapi itu kilo? pertanyaan pertama terus ya, perasaan tadi udah berapa pertanyaan? Iya loh. Perasaan udah berapa pertanyaan
pertanyaan ini. Oke, yang pertama untuk Hani sama Maria, ngebagi waktunya nih antara kerjaan virtual assistant sama ngurus rumah, ngurus anak tuh gimana? Aku mau ini nyatet soalnya. Bekal. Take notes ya. Iya. Gimana Hani? Siapa Hani dulu? dulu, Hani. Aku dulu. Oke, wow. Time management. Time management ya. Jadi itu memang kalau misalnya ada teman-teman yang tanya kayak apa sih? Kan jadi VA tuh nggak mungkin enak-enaknya aja. Iya. Apa sih concernnya atau challenge-nya buat kamu gitu kan? Dan gimana kamu mengatasinya gitu kan? Iya. Buat aku yang nomor satu yang sangat-sangat challenging adalah time management. Time management. Bener gitu, karena aku bukan seorang planner yang baik gitu. Jadi aku anaknya tuh spontan dan random banget gitu. Wih dong. Ketahuan umurnya ya. Yang masih tahu spontan. Kita seangkatan berarti. Ketahuan ya. Dia nggak tahu. Kayaknya sering dengernya di YouTube kayaknya di Kelihatan. Oh, dengernya di YouTube beda. bukan di TV ya? Beda. Iya. Jadi gitu, memang time management itu yang paling challenging buat aku. Karena ya tadi kan aku single mom, aku benar-benar ngurus segala sesuatunya sendirian, benar-benar nggak ada yang backup gitu kan. Jadi benar-benar semua harus ke handle sendiri. Nah, aku sih manage-nya, nah enaknya VA ini, kita tuh bisa arrange working hour sendiri. Jadi, even klien aku ada di Kenya, ada di Prancis, ada di Singapura. Itu kan beda time zone ya? Beda time zone. Aku nggak harus ngikutin time zone-nya mereka. Beda dengan remote worker yang kerja pada satu perusahaan. Gitu. Kalau VA kan kita memang kerjanya person to person sama si business owner. Ya, sama entrepreneurs-nya langsung nih gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh bisa kerja dengan time zone kita aja. Iya benar banget. Iya, dan mereka tuh sangat respect. Ya, alhamdulillahnya semua klien aku tuh ya soleh ya. Solehot. Jadi mereka sangat-sangat respect dengan waktu aku. Gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi misalnya mereka udah ada yang ngontak nih, terus aku bilang oh no, sorry. Ini waktunya aku untuk prepare anak-anak nih, gitu kan. Jadi aku biasanya mulai kerja itu di jam 9 atau jam 10. Jadi pagi-pagi aku udah prepare bekal anak, nganterin anak dulu sekolah, dua-duanya kan untungnya sekolahnya full day ya. Jadi aku memang ada spare waktu di situ untuk benar-benar kerja. Gitu. Jadi aku mulai kerja tuh jam 9, jam 10, either di rumah atau cari kafe gitu. Kadang kalau di rumah udah ngantuk nih kayaknya nggak bener, kalau di rumah bakalan mager gitu kan. Udah deh keluar aja. Biasanya janjian sama Kamaria gitu. Ayo Cak, keluar aja udah nggak bener nih kalau di rumah. Keluar biasanya WFC ya, work from cafe. Gitu. Itu cara manage-nya. Terus mereka sangat-sangat respect. Jadi kalau misalnya udah malam, karena kan kayak di Prancis ya masih sore kan. Di Kenya juga masih sore gitu. Kayak mereka, "Hani tolong ini nih, sis, ini udah malam, aku mau tidur." Oh yaudah nggak apa, besok lagi. Enaknya VA itu gitu. Gak apa-apa ya, kita bisa ngomong aja ya. Ngomong aja. Enaknya karena kita memang kerja langsung sama business owner kan. Jadi kita lebih kayak partnership kalau VA itu. Kita bukan jadi, istilahnya bukan jadi anak buah atau dia jadi bos kita gitu, enggak, tapi kita partnership. Jadi kita bisa komunikasikan segala sesuatunya dengan baik. Tuh, gitu. enak kan? Jadi mau cuti pun bisa. Bisa ya minta. Bisa banget. Berarti sudah banyak yang tahu juga bahwa kalau pekerjaan virtual assistant itu bisa dikerjakan di mana aja, fleksibel, dari rumah, dari kafe gitu kan ya, sampai jadi pelanggan tetap kafe, kuncen kafe kalau orang Sunda bilang. Jadi VIP membernya banget gitu di kafenya kan. Dan jam bekerjanya juga bisa kita tentukan sendiri gitu. Nah, berarti bisa dibilang virtual assistant itu adalah seorang entrepreneur juga ya teman-teman ya. Iya, betul memang. ya, kita entrepreneur juga nih gitu. Berarti seberapa banyak kita mau dapat juga itu bisa kita yang atur ya. Ya, unlimited. Unlimited, tergantung kitanya juga mau berapa banyak menghandle klien, kemudian juga setting rate kitanya mau berapa gitu ya. Dan berarti kalau misalnya mau dijadikan karir jangka panjang, itu memungkinkan juga nggak sih kalau menurut Diva nih ya, yang mewakili generasi muda. Ini kalau ini baby boomer sama aku enggak baby boomer juga enggak dong, apa ya? Gen Aku X lah. generasi Z sih. Z. Ini Z ya. Terima kenyataan ya, kita nih Gen X. Ini Soalnya milenial. selalu worry sama mental health. Iya sih. Jadi kita ada ini ya, agak ngerem ya, kayak pokoknya udah 3 klien udah cukup gitu. Aku 2 udah cukup. 2 udah cukup. Berarti ya satu Sengerem kliennya gitu. tuh kayaknya banget ya berarti ya. Kenapa coba? Iya, karena merasa udah cukup sibuk. Segitu tuh.
Nggak bisa dikasih beban tambahan gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba tadi apa pertanyaannya? Oh, iya, jadi mewakili Gen Z gitu ya, mewakili Oke. Gen Z kalau Diva nih, yang mana kan kebanyakan kalau masih muda tuh pengennya kerja kantoran, kayak aku punya title, punya jabatan tuh kan keren, status sosial ya. status sosial. Bener-bener. Nah, kita jadi pengen tahu perspektifnya Diva nih, gimana kok mau jadiin VA ini sebagai karir gitu, kenapa? Kayaknya nih, kalau aku mengamati teman-teman deh ya, mereka tuh lebih sebenarnya bukan pengen kantorannya sih, Tapi pengen punya kesibukan yang kalau misalkan kita ngobrol tuh, lu ngapain sekarang? Oh, Ini gue ngelakuin ini di sini gitu. Entah itu bisnisnya dia, entah itu ya bekerja sama orang atau apa, atau projectnya dia gitu loh. Jadinya kenapa aku oke sama VA ini ya, at least aku jadi punya kesibukan juga gitu loh. Dan juga menurut aku secara income pun oke, karena apa ya, aku nggak melulu mencari yang harus tinggi atau gimana, karena sesungguhnya aku pengennya aku punya banyak waktu untuk aku bisa explore, aku bisa datengin tempat yang aku mau datengin, karena banyak banget sih kayaknya tempat viral yang ada di Bandung yang kayaknya tiap hari muncul Bandung lagi. aja juga belum ke explore semua ya. Betul, jadinya kayak kalau aku punya banyak waktu yang fleksibel tuh kayak asik dong. Aku kerja iya, ngobrol sama temen, lu ngapain Diva? Aku punya kerjaan, tapi ya aku pun bisa ngedatengin tempat-tempat yang oke, Bisa explore bisa ya. explore juga, liburan juga. Dan aku sekarang jadi punya waktu untuk nge-gym. Wes. Karena itu penting sih. Menurut aku itu penting karena kan aku pengennya ya sehat terus ya. Pengen sehat pengen atau sehat terus. supaya ada konten nge-gym gitu? Iya dong, ya sambil Jawaban pertama itu yang paling jujur. sambil Ya kan ya. anak zaman sekarang konten banget ya gitu kan, apa-apa dijadiin konten. Soalnya biar balance, biar hidupnya tuh terlihat balance, punya kesibukan iya, Asik. punya waktu iya gitu. Itu menurut aku kekayaan zaman sekarang, aku ngerasanya gitu deh. Orang yang punya kesibukan iya tapi Waktu punya waktu juga iya gitu. Iya. Karena Dan nggak setiap orang ya. iya. Definisi wealth-nya tuh itu Iya, gitu ya. iya, kalau aku merasa kayak gitu. Terus teman-teman aku malah jadi sekarang banyak yang, Diva enak banget, kamu kerja apa? Aku ngejelasin lah lagi gitu, virtual assistant kayak gitu. Terus jadi kayak banyak yang lumayan tertarik nih dengan seperti ini, karena emang belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu. Banyak yang benar, tahu, dan benar. kalau udah tahu, menurut teman-teman aku aja banyak banget yang tertarik. Iya. Gitu loh. Soalnya mereka ngerasain, Diva iya tuh gak sih, kayaknya kerjaan aku tuh gak perlu ke kantor, kata dia tuh gitu. Ribet banget wah kantor, commuting segala macem gitu, terus segala macem. Kalau bisa kayak gini mah bisa dari rumah, kenapa ya kantor aku enggak, ya udah nggak usah di kantor. Kayak gitu kan, aku ngomongnya gitu aja. Soalnya bisa banget, bisa gitu. ya. Iya kan, bener ya. Dari waktu kita dapat tugas dari kurs juga ya, yang harus approach memperkenalkan diri sebagai VA, ngasih tahu circle terdekat bahwa kita VA, itu memang bener ya, banyak yang belum tahu ya. Betul. Nah ya, jadi orang-orang awam belum banyak yang tahu, kemudian business owner, entrepreneur, dan ya segala macam itu juga banyak loh yang belum tahu. Berarti potensinya masih besar ya. Masih Ini besar memang bakalan jadi high in demand profession banget gitu. Nah, tapi berarti pertanyaan intinya adalah, menurut Diva, virtual assistant ini bisa nggak dijadiin karir jangka panjang? Bisa banget kalau menurut aku. Kayak karena tadi ya banyak banget business owner, entrepreneur yang belum tahu tentang VA ini, dan kalau kita kasih tahu aja kita tuh bisa apa, mereka jadi kayak iya ya, kayaknya aku nggak usah hire orang datang ke kantor kalau kayak gitu. Karena aku berarti harus nyarinya orang-orang deket sini, kayak gitu. Belum tunjangan Iya, lain kayak kan. gitu. Jadi kalau kita bisa aja nih ngedatengin si business owner itu, ngasih tahu kayak pekerjaan ini itu bisa dikerjain sama aku dari rumah, gitu loh. Pasti mereka terinspirasi untuk, oh iya ya, udah aku VA aja. Untuk hire Aku baru tahu soalnya ini ada yang begini, tipe seperti ini. Nah, dan ini banyak sih, masih banyak banget, banyak entah ya. di luar dan di Indonesia gitu loh. Menurut aku di Indonesia pun awareness tentang ini udah cukup banyak. Betul. Karena banyak banget sekarang orang yang beralih untuk punya bisnis sendiri. Iya, Kayak iya. gitu. Punya bisnis sendiri, pengen punya tim kayak gitu. Butuh pasti VA sih. Betul ya, ini ya satu insight juga dari Diva ya. Jadi as much as kita pengen dapat klien dari luar negeri, kebutuhan di dalam negeri akan virtual assistant juga lumayan besar lah ya. Iya, Banyak yang matter of kita bisa ngejelasin aja. Karena ini baru, awam. Biasalah kalau kita sesuatu yang baru, kita masih mikirnya tinggi doang. Kita harus bisa ngasih tahu aja. Kita tuh begini, begitu, begini gitu. Sama kok kayak kalau kamu hire staff on site kayak gitu. Cuman bedanya kamu benar-benar bayar jasa kita.
kayak gitu. Iya. Kalau Hani memandang virtual assistant bisa jadi karir jangka panjang nggak? Kebayang nggak Hani tuh sampai umur berapa gitu? Bisa banget, Bisa ya? bisa banget. Dulu juga aku waktu awal mikirnya kayak gitu ya. Oh, mungkin dulu aku pikirnya kayak VA itu mungkin sama kayak freelancer ya gitu kan. Kayak yang based on project selesai terus harus cari lagi. Ternyata enggak gitu. Buktinya si klien aku ini aja sekarang udah berjalan setahun ya. Dan mereka enggak menyebutkan istilahnya kontraknya sampai kapan gitu. Bahkan mereka menambah kerjaan. Nah, berarti kan udah ini ya, udah merasa nyaman dengan intinya gitu. itu tadi. Karena kan tadi aku bilang karena VA ini kita kerja person to person, langsung partnership dengan si entrepreneurs-nya. Jadi ketika kita bisa bangun komunikasi yang bagus, ketika kita bisa bangun trust di antara kita sama si klien, mereka tuh nggak akan kemana-mana. Iya. Malahan kayak si klien aku tuh ada yang, "Hani kamu bisa ngerjain ini kan? Kamu aja deh yang ngerjain ini, aku nggak usah hire orang lain lagi." Tapi aku belum pernah. Ya udah kamu belajar aja, aku yakin kamu bisa gitu. Malah dikasih kesempatan untuk malah mereka sangat respect kalau kita mau belajar. Nah, gitu. kan? Dan mereka percaya karena udah ada trust tadi kan, karena mereka udah kayak ngerasa satisfied sama kerjaan aku, terus kayak mereka udah yakin aja gitu, kayak dia pasti bisa ngerjain ini nih gitu. Jadi ya udah malah kerjanya nambah gitu. Jadi bisa banget untuk jangka bisa panjang. banget ya. Ini bisa banget. Termasuk menjawab juga pertanyaan yang sering muncul tuh, kalau saya nggak punya skill apa-apa gimana gitu ya kan. Ternyata bisa kok asal Bisa kitanya ada dipelajari. keinginan untuk Asal belajar ada, ya, benar. ya. Kalau Willingness Maria to gimana? Kira-kira melihat dirimu menjadi virtual assistant hingga usia berapa? Sampai anak udah bercucu berapa? Bercucu apa? Kok bawa usia ya? Usia enggak tadi. Sebisa mungkin ya. Soalnya klien aku juga sama kayak Hani Manjang sampai sekarang gitu, 3 itu. Malah awal kontraknya cuma sebulan, cuma kayak otomatis gitu diperpanjang. Terus aja gitu ya. Karena udah ada trust ya. Gitu. Terus juga dia juga pas aku bilang nggak bisa, dia ngasih tahu gitu, kayak mau ngajarin gitu. Malah ngajarin. Sini deh diajarin deh ini gini ya gitu ya. Ngajarin, dia ngasih tahu video lesson. Gitu. Suruh Terus aku belajar dari situ. Benar. Tuh kan Kadang ya. kitanya aja yang overthinking duluan sih. Iya betul, benar banget ya. betul. Padahal setelah di jalan itu bedanya nggak gitu. generasi. Siapa tuh tadi? Bawa-bawa Z? generasi nih. Iya sih. Kayaknya kita kayak lebih Baby pede ya. boomers ya. Kalau baby boomers tuh kayak Banyak mikir. Enggak bu, tim neka. Enggak, kita tim bukan nekat. bukan Bukan ya? baby boomers, bukan. Apa? X. Oh, X. X. Umur semua kayak nenek. Itu lebih tua lagi dari kita bu, kita X. Itu kita sistemnya nekat ya. Iya benar. Nekat. Karena yang ada di pikiran tuh semua tuh bisa dipelajarin kok. Iya. Nekat dan kita punya endurance yang lebih tinggi gitu ya kan. Mau dikasih wah suruh belajar dulu Ayo, ini. gitu ya. Ayo gitu. Hajar. Ayo main hajar aja dulu ya gitu kan. Iya pengalaman aku juga gitu. Dari klien yang pertama itu dapat agak ajaib ya, business owner. Ajaib. Apa yang bikin ajaib? Ajaibnya karena dia sendiri belum jelas kepengennya apa gitu di bisnisnya, sehingga aku sebagai VA-nya ke bawah-bawah ini maunya gimana gitu ya. Tapi di situ kan ternyata karena kita memang berpartner, ya kita jadinya ngasih sharing masukan, ya, sharing gitu diskusi. ya. Nah itu yang klien pertama memang berhenti di 3 bulan aja karena dia juga bingung mau gimana kelanjutannya. Tapi di klien yang kedua, nah ini yang aku rasain juga nih, klien ini merasa nyaman sama aku, sehingga setelah beres 3 bulan dia tuh malah ngasih lagi kerjaan lain, karena apa namanya service aku kan SMM ya. Jadi dia ngasih tolong pegang juga akun aku yang ini dong. Jadi sekarang itu dari satu klien itu aku megang 3 akun. 3 akun. Jadi gitu karena merasa udah nyaman ya. jadi malah berkembang, dan sama kontraknya tuh yang nggak ditulis dari sampai kapan bulan apa sampai apa enggak ya, tapi ya jalan aja gitu terus gitu. Mungkin awalnya ya itu kontrak awalnya pasti yang 3 bulan itu betul, kan. iya. Tapi abis itu dia terus aja, malah kan? nambahin terus. Iya, Bener. bikinin ininya dong, bikinin itunya dong. Oke, gitu ya. Seru juga kan. Berarti kesimpulannya bisa banget virtual assistant dijadikan karir jangka panjang ya kan. Sekarang pertanyaan susulannya adalah gimana cara maintainnya? Ya, klien supaya tetap happy gitu kan, tetap kitanya juga enjoy kerja sama mereka, dan ya kontraknya tuh nggak ada limit tanggal berakhirnya gitu. Gimana? Kalau Diva gimana? Kalau aku kayaknya dengan kita tuh ngasih inovasi sih.
Jadi biar mereka terinspirasi apa sih yang bisa kita kasih lagi atau kita jadi turut serta mengembangkan usaha mereka atau apanya mereka gitu. Jadi basically kasih tahu value kita sih. Dan kitanya jangan stop limiting value kita. Misalkan dulu kita cuma bisa maintain Instagram, kita coba belajar TikTok. Terus nanti kita belajar Reels. Kita belajar short di YouTube kayak gitu. Jadi dengan kayak gitu, ya kita dengan bisa terus berinovasi, kita improve diri kita, banyak value yang bisa kita tawarkan ke klien. Itu yang bikin sustain menurut aku. Porto kita oke juga gitu loh. Jadi iya sih. Bisa ya. Bisa banget. Bisa untuk maintain ya supaya klien tuh juga ayo terus aja lah, nggak usah cari yang lain. Iya. Gitu Jangan ya. putus. Jangan putus ya, katanya. Sedih juga ya kalau putus tuh sakit loh, bener loh. Move on-nya ya. Aku jadi curhat curcol. Iya, ya kan, coba kalau dari Maria ada nggak cerita gitu ya yang klien yang sangat-sangat puas gitu loh dengan servisnya yang Maria kasih, ada nggak? Kalau klien cara kita nilai klien itu puas dengan servis kita kan berarti dia akan perpanjang terus kan, iya kan, gitu kan. Soalnya kalau misalnya dia nggak puas berarti dia pasti stop dong di situ. Kan kita bisa stop kapan aja, bahkan kitanya sendiri juga bisa stop dari dia kan, gitu. Jadi kalau aku lihat ya puas dong berarti, karena selama ini manjang dari awal karir VA sampai sekarang gitu ya. Pokoknya indikasinya gitu aja deh ya. Nggak putus kontrak ya, manjang terus. Atau misalnya tiap lebaran ngasih hampers gitu ke klien atau ulang tahunnya diucapin. Jauh kalau mau ngirim. Iya. Di UK, Mahal di Dubai, di Singapura. Gimana tuh? Enggak ya? Nggak bisa Mahal di ongkos ya. Ada special di sana. ada special treatment kah apa gitu supaya mereka tuh tetap pakai kita. Kalau gitu. aku sih ya mencoba untuk deliver the testnya on time, itu aja. Oke. Jadi kan dia kasih due date kan. Iya. Kadang juga kalau dia ngasih tugas itu aku selalu tanya kalau dia ngasih tugas due date-nya kapan, gitu. Soalnya kadang-kadang karena kita handle-nya ada beberapa klien, kadang-kadang tuh suka kayak gini nggak sih kalau yang handle-nya banyak klien, Miss, ya? ketika lagi sepi kerjaan semuanya Semuanya kerjaan. sepi. Iya benar. Nanti kayak satu banyak semuanya tiba-tiba nongol. Ini tolong ya Kayak anak nggak sih yang satu minta perhatian yang lain ikut gitu. Iya, Iya, benar. kayak gitu ya. Gitu ya, ternyata sama loh. Iya makanya aku selalu tanya due date-nya. Ini kapan ya due date-nya gitu. Jadi biar tahu kita pokoknya sebelum due date-nya dia selesai kita udah harus bisa deliver ya. Oke. Kalau Hani nih gimana? Katanya jadi kayak saudara sama kliennya. Iya benar. Aku sama si klien yang karena dia perempuan juga kan ya. Kalau sama yang laki-laki ya enggak lah ya. Masih jaga-jaga. Gitu. Tapi kalau sama yang perempuan itu karena dia juga kan kayak muslimah Islamic coach gitu ya. Jadi udah benar-benar kayak yang sister, kayak anakku sakit, gimana ini udah curhat keseharian gitu, yang udah benar-benar kalau dia ngechat tuh ya udah kayak bukan chatting sama partner kerja gitu ya, udah kayak benar-benar saudara aja gitu ya. gitu. Aduh. Yang penting komunikasikan itu Nah sih itu ya benar, kita juga harus bisa komunikasi yang menjaga baik komunikasi banget yang baik ya sama klien gitu. karena kita kan pasti kadang ada miss juga ya. Kayak aku handle 4 klien itu tadi pas lagi rame-ramenya semua gitu, ini waduh gitu kan, lumayan gitu. Terus kadang pasti ada sesuatu yang miss gitu kan di situ gitu, dan mereka itu sangat memaklumi gitu. Kalau kita udah istilahnya menjalin komunikasi yang baik tuh mereka kayak ya udah nih nggak apa-apa, aku tahu kamu lagi burn out gitu kan, ya udah oke nggak apa-apa, kirim besok nggak apa-apa. Jadi kadang mereka udah memaklumi. Dan ya itu enaknya jadi virtual assistant, kita juga kan bisa punya banyak klien dan klien juga tahu bahwa kita tuh punya handle beberapa orang gitu gak ya. Gak terikat, jadi mereka akan memaklumi juga gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir dan yang paling penting sekali. Apa nih? Tolong spill the truth dong nih teman-teman nih semua. Itu dari profesi sebagai virtual assistant itu pendapatannya berapa dolar sih per bulan? Ini jujur apa gimana ini? Kisaran. Gak harus lihat mutasi rekening. Tunjukin. Kisaran lah ya, kisaran berapa? Kalau Diva berapa kisaran? Aku
Aku karena nggak bulanan ya. Per minggu gitu? Aku mingguan, Wih. tapi aku bisa tahu annual lah. Per tahun mungkin kurang lebih di 3.000. $3.000. Oh iya. Mantap. 3.000. Ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Keren. Karena kan itu satu klien Neng, lupa. $3.000 dari lupa satu gaji. klien. Oke. Iya, itu satu. $3.000 dari satu klien. Kamu Oke. bukan nomor rekening aku nggak, Diva? Itu satu klien. Dia lupa soalnya. Oke. Ya. Kegambar lah ya, dari satu klien annually segitu gitu ya. Berarti kalau 2 kan berapa ya gitu. Kalau Hani, kisaran berapa Hani? Kalau aku karena full time kan, full time. Jadi aku mostly spending dalam satu hari bisa 8 jam kerja dan 4 klien. Wih, banyak ya. Jadi agak deg-degan nih. Takut ada yang minjem habis ini. Supaya Silaturahmi silaturahmi tidak nggak terputus. putus. Iya, gitu. Iya, jadi kisaran sih sama sih, aku juga ada yang weekly, ada yang monthly ya. Tapi kalau kisaran monthly-nya di 2.000. Wah, mantap jiwa. Sometimes kadang lebih sih. Sometimes lebih. Kalau ada additional work. Maria di berapa? Aku 3 klien sama full time juga 8 jam udah kan. Hampir sama kayak Hani, more or less. Oke, mantap. Kalau aku masih newbie lah. Kalau aku kisaran berapa ya? 1.000 lah per bulan ya ada. Alhamdulillah ya. Keren lah, newbie 1.000. Berkat siapa? Berkat SGBV Course dong, ya kan Highly paid sih. ya. Ini dong. Kenal, jadi kan bisa pinjem. Gawat. Yang tadi bisa di-cut. Biar silaturahmi nggak terputus. Iya. Pinjam dulu 100 ya. Tapi 100-nya dolar. Oke. Terakhir nih closing statement dari teman-teman semua ya, masing-masing ya. Apa yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman yang sedang menonton ini, yang mungkin masih ada keraguan, cocok nggak ya aku jadi virtual assistant? Ini pekerjaan yang bisa manja nggak sih? Bisakah aku mendapatkan penghasilan yang stabil gitu ya? Silakan mulai dari Maria dulu deh. Jadi gini, sebenarnya virtual assistant itu bisa untuk semua orang ya, semua orang, baik itu ibu rumah tangga, full time worker, atau juga laki-laki. Yang penting tuh kita punya keinginan untuk mengupgrade atau mengimprove skill sih sebenarnya, kayak gitu. Karena semua itu sebenarnya bisa dipelajari, dan yang paling penting adalah kita mau untuk start, untuk mulai, kayak gitu aja sih. Untuk mulai, karena kalau nggak mulai ya mulainya yang susah kan. kalau nggak mulai nggak akan pernah tahu hasilnya kayak gimana gitu. Intinya tuh kayak gitu. Gitu ya. Oke. Kalau dari Hani gimana Hani? Iya, sama sih ya. Jadi VA itu kan nggak ada batasan, mau itu usia, gender, background pendidikan, atau dia experience atau enggak gitu. Itu semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi VA gitu. Asal tadi itu ada willingness to learn gitu. Karena semua skills VA ini, untuk aku yang awam banget gitu ya dengan dunia virtual assistant, dengan semua skills atau services yang di-provide oleh seorang VA, aku sangat bisa mempelajari itu gitu, asal ada kemauan tadi ya. Gitu, asal ada kemauan, ada effort, kita mau untuk mulai, itu kita bisa jadi virtual assistant gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah overthink dulu tapi nggak ngelakuin apa-apa, karena ya nggak akan tahu gitu gimana gitu kan. Tetap kita, kalau lagu kan if we never try gitu kan. Gitu kan, kayak kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba gitu, kita nggak mulai gitu. Jadi harus berani untuk coba sih. Berani harus ya untuk mencoba. Oke, kalau dari Diva gimana? Kalau dari aku, pokoknya kalau kamu punya banyak keinginan deh, punya hobi, punya wishlist dan segala macam, coba deh join VA, karena dia ngasih kebebasan, entah itu waktu dan juga finansial tentunya, yang bisa bikin kamu pursue goals kamu tuh lebih cepat sih kalau menurut aku. Misalkan kamu mau ngejar apa, health or time management, itu bisa banget kalau menurut aku. Dan don't worry, ini tuh bagus banget komunitasnya, kerasa banget, karena dari komunitas ini kita bisa tahu misalkan kedepannya kita punya plan apa, bisnis apa, segala macam, punya banyak orang yang bisa kita hubungi
Ya. Itu I Kita like about being a VA. dapat banyak resource ya dari komunitas ini gitu kan, ya kayak butuh yang bisa bantuin SMM, ada Adele gitu ya kan. promo masuk ya, masuk kasih ya. portofolio. Iya. butuh apa, butuh project management gitu, ada Diva satu lagi sih gitu. yang penting, Del. Kita cari komunitas yang positif itu nggak gampang di Iya. dunia zaman sekarang. Setuju. Even working environment ya di corporate itu yang aku alami sebelumnya gitu ya, sangat-sangat toxic. Yes. Gitu. Untuk berada di satu komunitas yang benar-benar suportif, yang benar-benar bikin diri kita jadi ngerasa worth it, di appreciate. Karena jujur li, aku sebelum join SGBV ini, aku saat itu ada dalam kondisi yang memang lagi broken gitu kan, dan memang benar-benar yang lack confidence kan. Mungkin Kak Maria tahu banget perjalanan aku gimana gitu. Aku bilang, aku nggak pede, aku sama sekali nggak tahu aku bisa apa gitu kan. Aku capable untuk ngelakuin apa gitu. Bener-bener yang underestimate sama diri sendiri. Tapi di komunitas SGB ini bener-bener yang punya komunitas yang suportif, yang positif, yang akhirnya bikin enggak loh, ternyata aku capable loh untuk ngelakuin ini, ternyata aku deserve loh untuk punya income segitu, dan semua orang bisa. Yes. Karena semua orang tuh kan punya Potensi strength point masing-masing. gitu. Yes. Turning point ya, itu dia. Mantap banget nih. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah jangan ragu untuk jadi virtual assistant ya. Semua orang bisa, dan kita semua di sini juga berawal dari zero banget ya. Iya, zero banget. Zero experience banget loh ini kita semua ya, berempat ini, dan kita semuanya belajar bareng, akhirnya bisa punya klien. Yes, kita punya klien gitu, dan kita cuma butuh keyakinan. Kita cuma butuh keyakinan bahwa kalau Hani, Maria, Diva, aku sendiri, Adele bisa, berarti kalian juga bisa ya. Ya, Coba slogan kita bareng 1, 2, 3 bisa. Oh, apa ya? Kayak nyalek. Pasti bisa ya, dengan niat dan komitmen yang kuat. Nah, maka yakinlah semesta akan mendukung. Iya. Yes, benar, ya betul. kan, Mestakung. Jadi kalau kalian tertarik untuk join dengan kursusnya kita, SGBVA course, ini bisa langsung cari linknya aja yang sudah kita pasang di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja klik linknya, itu bisa langsung ngarahin kamu untuk mendaftarkan sesegera mungkin. Oke, kalau gitu kita pamit. Terima kasih banyak untuk thank you. episode pertama dari BBC Bincang-Bincang Karir SGBVA. Ya, Thank you semoga banget. bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Thank you Diva, thank you Hani, thank you Maria. Terima kasih, Adele. Teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Bye bye.